Sepertinya enggak ada. Saya tadi lihatnya kok kelihatannya enggak ada gitu. Jadi sepertinya tidak bisa. Berarti di kelas lain juga sama mungkin kalau bisa ini jadikan host baru bisa record. Oh, sure. Oke. Baik. Jadi meeting pertama kali ini ya we don't have any materials karena masih pertama, jadi kita hanya akan membahas tentang course outline, kemudian rules dan sebagainya. Tapi karena online mungkin untuk rulesnya tidak terlalu strict begitu. Um, let's talk about FLSP. Sebelumnya, okay, I'm going to mix my language. Is that fine? Are you fine with that? Ya, this is English class. Jadi tidak mungkin saya full in bahasa Indonesia gitu Bapak Ibu. Jadi saya akan mix my language. Tetapi seandainya nanti Miss, can you please talk slowly? Kalau saya terlalu cepat, boleh ya disampaikan atau mungkin ada yang tidak paham boleh disampaikan. Feel free to ask. Oke, jadi di sini hujan by the way. Apakah di tempat Bapak Ibu juga hujan dari pagi tadi hujan? Is it Uh, raining? I stop Miss. It's raining. Okay, it's raining. Same. Are you in Malang, all of you, or the same city? Oh, Buahyu in Malaysia. Okay. In Malaysia. Okay, nanti kita akan perkenalan, ya. Let's know each other. Okay. So, yeah, let's talk about FLSP again. Di semester sebelumnya pasti I mean like you gain more confidence, minimal mungkin lebih pede sedikit ya, lebih pede, kemudian skillnya harusnya lebih naik sedikit karena lumayan di semester sebelumnya you have two classes ya. Jadi harapannya for this class, for this semester, uh, you'll be better gitu ya. Well, by the way, what do you expect? Atau mungkin harapannya Bapak Ibu ke depan untuk FLSP khususnya speaking, apa sih yang diharapkan in speaking class? What do you expect? You can say your opinion in bahasa Indonesia or mix, it's better, or in full English, so much better. Jadi boleh silakan G. Tidak apa-apa salah, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah in English. Everyone makes mistake in speaking especially. Jadi kalau merasa, aduh, saya nggak mau ngomong mungkin takut pronunciation-nya jelek atau tidak pede, it's fine. It's fine, ya. Yang penting try to express your opinion, at least di mix boleh. Mungkin ada yang punya expectation ke depannya apa in speaking class, especially karena ini speaking class. Miss. Ya, I want to be more fluent in English. in English more Inshallah. fluent. Oke, tetapi sepertinya not bad ya. Sepertinya sudah lumayan bagus nih Bapak Ibu. Pasti sebelumnya dapat A ini. I feel bad in my grammar. In your grammar, okay. Okay, grammar. But in speaking English, grammar is number like maybe number sekian gitu ya in English. And speaking, I mean in speaking because the first thing that you have to do is being confidence atau PD itu nomor satu ya. Yang kedua adalah maybe ya vocabulary. Ya, pronunciation apakah itu wajib? Ya, iya bisa dibilang of course, tetapi tidak tidak melulu harus correct pronunciation. Yang penting adalah understandable, ya. Kalau tapi seiring berjalannya waktu, you have to learn more about the correct pronunciation. Tetapi seandainya saya nggak mau, misalnya malu gitu karena pronunciasinya jelek. Gitu. Nah, apa-apa, it's fine. We're going to learn and in the whole time, kalau misalnya ngerasa salah, kemudian I correct your pronunciation, maka no hard feeling, ya, jangan dimasukkan ke hati. Misalnya saya koreksi langsung mungkin tersinggung gitu, no, please don't do that, karena kalau misalnya langsung tersinggung, takutnya nanti tidak pede. Yang penting pede saja dulu, kemudian you start talking English, diperbaiki pronunciation, dan kemudian baru urutannya grammar. Iya kan? Bahkan even native language, they make several mistake by using like a bad grammar. Grammarnya tidak terlalu bagus, tetapi masih dipahami. Ya, atau mungkin bagus vocabulary-nya, pede juga, cuman merasa agak minder karena medok. It's fine.
It's fine. Actually, it's okay. Yang penting itu lagi understandable. Kita akan belajar seiring berjalannya waktu. Oke, karena ya itu kalau misalnya kalau buahnya mungkin dapat exposure yang lumayan ya, karena in Malaysia their second language adalah English. Ya, jadi they switch the languages and Melayu and also in Malaysia. Jadi mungkin exposure-nya lebih banyak. Oke, karena kalau we learn another language atau foreign language itu yang penting adalah exposure atau apa sekeliling kita, apa yang kita dapat. Kalau seandainya we learn by ourselves, ya bagus, tetapi kalau exposure-nya kita sekeliling in English, maka akan sangat membantu. Ya kan? Kalau in Malaysia, English is second language, but in Indonesia, English is a foreign language. That's why it is FLSP, F-nya adalah foreign language. FLSP foreign language for specific purpose, jadi bahasa asing. Bahasa kedua kita apa? It depends. Ya, for me, my first language or my mother tongue adalah Japanese. Then my second language adalah Indonesian. Iya kan? Mungkin Bapak Ibu yang berbeda daerah, berbeda suku, ada pasti juga punya bahasa pertama dan kedua yang berbeda. Kebetulan bahasa kedua kita rata-rata adalah bahasa nasional ya. Tapi kalau English itu sebagai foreign language, makanya mungkin some of us learn English in academic setting dari mulai SD sampai mungkin kuliah. Tetapi kok tidak se-fluent orang-orang Malaysia yang di mix ya? Ya, itu karena Malaysia kedudukannya second and first language almost similar, jadi mereka akan selalu menggunakan bahasa dalam sehari-hari in English. Kalau kita mungkin takutnya bisa mau ngomong bahasa Inggris, temennya langsung alah sok ke Inggris gitu ya, jadinya akhirnya agak minder gitu kan, padahal ya kenapa, why not ya, namanya juga belajar bahasa, jadi harus banyak-banyak praktis. Oke. Nah, kalau sebelumnya di semester sebelumnya daily and formal, ini nanti dengan saya PSP lebih fokus ke public speaking practice. Akan ada beberapa topik yang akan kita bahas, but not like every topic untuk setiap meeting, bukan. Mungkin setiap topik bisa untuk beberapa meeting, maybe like 2 or 3, ya. Dan mungkin nanti akan ada beberapa group work, ya. Karena kebetulan Bapak Ibu hanya 9, jadi lebih lebih ideal atau lebih maksimal. Ya, kalau 9 speaking itu maksimal. Ya, karena kelas kecil. Cuman mungkin kendalanya adalah hanya online ya, jadi tidak bisa interaction secara langsung. Ya, harapan saya meskipun online, okay, I really want you to improve your English without reading. Karena kalau online kan saya tidak bisa melihat gitu. Maksudnya kalau misalnya praktis di kelas kan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung tidak membaca textbook atau apa, tapi kalau online kan saya tidak bisa melihat Bapak Ibu membaca atau tidak. Jadi harus kembali lagi ke diri sendiri gitu ya, karena namanya English speaking, speaking practice itu kan harus banyak-banyak praktis, banyak-banyak bicara, sedangkan kita online, jadi mungkin ya kembali lagi ke diri sendiri, jangan banyak-banyak membaca. Boleh ngintip, boleh nanti ketika presentasi, for example, ngintip, like apa namanya, cuma ngintip sedikit saja, speaking boleh, but not the whole reading. Karena kalau untuk speaking, kalau baca ya tidak akan mengasah kemampuan kita. Seperti itu. Oke? Oke, tadi Bu Amarilis, what should I call you? Bu Ama? Yes, Miss. I'm here. Yeah, what is your nickname? What should I call you, Bu Ama? My full name, or you can call me Ama. Okay, My Bu full name is Nur Sarmisa, and you can call me Ama. Ama. Okay, so Bu Ama wants to improve her grammar in speaking, for example. Ya, nanti ketika you talk in English, kemudian saya koreksi grammarnya, please no hard feeling ya. Untuk Bapak Ibu yang lain juga, maybe grammar, maybe pronunciation, it's fine. Ya, I myself make several mistakes. Ya, I give you an example. Mungkin ada yang tahu, what is the correct pronunciation of tepung in English? Tepung. Tepung. What is the pronunciation of tepung in English? What is tepung in English? Good. And how do you pronounce it?
Flour. What about the other? Do you have any other opinion? How do you pronounce tepung? Flour. 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 Okay. Any other opinion? Okay, we have Bapak Muhammad Raya Agung, Ibu Dewi, Bapak Zardan, Ibu Nabila, siapa lagi? Bulita. Okay. Maybe you want to try? It's okay. Salah, it's okay. I don't bite. Saya nggak gigit. Tidak bisa gigit juga ya. What do you think? How do you pronounce tepung in English? Flour. Floor. Okay. I get that one. So we have three people, ya. Yang mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin dalam hati mengucapkannya dalam hati ya. Okay, so I pronounce floor as you did until when I took my master degree. Itu back then, lumayan jauh ya ketika saya ambil S2 itu. A friend of mine played a listening audio. Okay, kemudian di listening audionya itu ada native speakernya bilang seperti ini. Put some flour to make a dough. You know, dough, D-O-U-G-H, adonan. Put some flour to make a dough. And like some of my friends and I, we get confused. I mean, flour, dough? What is the correlation between bunga dan juga adonan? Begitu kan? Kemudian, oh, wait a second. And then a friend of mine who played that listening audio, itu told us like this. Hey, no, it's not flower bunga. It's flower tepung. Oh my goodness. Bahkan I make mistake ya. Sampai saya S2 baru tahu. So the correct pronunciation of tepung is not flour. It's actually flower. It's called homophone, ya. Homo sama phone sound, the same sound, ya. In English, bahasa Indonesia juga ada ya, homophone, homograph, sama ya. The same sound, jadi bunyinya exactly the same as bunga, flower, but different meaning. Nah, saya juga baru tahu itu ketika saya S2. Kok sampai S2 baru tahu? Karena ketika saya S1, teman-teman saya juga bacanya flower, and no one corrected us. Tidak ada yang mengoreksi. Karena mungkin taunya begitu ya. Jadi kalau misalnya terkadang we make mistake, ya, and we don't realize and we made any mistake sampai orang lain mengkoreksi kita. Iya kan? Kadang kita tidak sadar begitu, ya. Entah itu kesalahan, entah itu in this context adalah pronunciation atau mungkin grammar. Jadi intinya adalah ketika nanti Bapak Ibu talk in English, speaking, kemudian ada kesalahan, saya koreksi, please no hard feeling. Mungkin memang selama ini tidak tahu ya, karena seperti pisang, orang-orang bacanya terbiasa banana. Kenapa? Dari SD diajarinya banana, begitu kan? Akhirnya iya, memfosil. In linguistics, istilahnya adalah fossilized. Sudah memfosil di otak. Kenapa? Ya karena dari dulu diajarnya banana, sekeliling juga banana, akhirnya yang di otak terfosil banana. But it's actually banana or banana. Both are correct. Banana adalah English, American English. Banana adalah British. Sama dengan tomat, nggih. Tomat itu American tomato, kalau British tomato. Jadi banana, tomato, banana, tomato. Seperti itu. Jadi sama. Oke, tapi kalau banana itu namanya Javanese, Japanese English. Oke, ya. Jadi enggak apa-apa nanti misalnya Bapak Ibu pronunciation agak salah. Enggak apa-apa, it's okay. Ya, it's okay. Saya juga sampai sekarang masih belajar. Kalau ketika saya ragu, tinggal cek sekarang sangat mudah ya kalau mau ngecek pronunciation, tinggal buka aplikasi dictionary atau mungkin di Google kan banyak ya, tinggal dicek, native speaker akan memberitahu cara membaca yang baik dan benar. Intinya adalah mulai dari diri sendiri dan harus berusaha memperbaiki pronunciation ataupun grammar. Jadi jangan misalnya mau learn to speak English tapi tidak mau improve yourself, ya agak susah. Begitu kan? Sama dengan in English itu punya namanya stressed. Stress bukan kita stres, ya. Stress adalah penekanan. Stres di setiap kata ada, setiap suku kata atau kata ada. Misalnya kalau later you check the pronunciation in the dictionary, ada biasanya koma atas atau apostrof.
For example, pisang itu di suku kata kedua. Itu ada apostrof, itu berarti penekanannya di suku kata kedua. Banana. Jadi bukan banana or banana, tapi banana. Oke? Okay? Tomato. Nah, kalau Indonesia kan nggak ada, gitu. Kalau Indonesia kan nggak mungkin, lagi makan apa? Oh, semangka. Kan tidak ada. Bedanya English sama Indonesia itu. Kalau English itu memang punya tone, punya ritme, jadi ada logatnya ketika kamu naik turun, begitu. Hi, how are you? Begitu kan. Kalau kita kan nggak, hey, apa kabar? Ya kan. Ya mungkin ada ya kalau gitu. Tapi kalau stress sepertinya tidak ada. Kalau computer, nah, yeah, that's the stress computer. Ya. Atau mungkin akademik itu di suku kata ketiga. Academic, seperti itu. Jadi setiap buka kamus pasti ada namanya stress. Ya, di koma atas apostrophe. Nah, seperti itu. Jadi, because it's not our language, otomatis kita harus belajar terus ya. Even me, I need to learn the whole life. Ya, learning is what we need and what we do. Seperti itu ya. Jadi, sekali lagi, ketika nanti di apa namanya, kan kita mulainya minggu depan, mulai materi. Mungkin ada salah pronunciation atau grammar, saya koreksi. Ya, mungkin itu perlu dipikirkan lagi dan no hard feeling. Oke, kalau misalnya saya too fast, speak too fast, atau mungkin dirasa, Miss jangan fully in English, di mix saja, boleh silahkan. Ya, just tell me, feel free to ask. Oke, karena kalau misalnya kelas hanya 9 itu sangat bagus, sangat ideal. Kemarin rekan dosen bingung dengan kedokteran. Ada kelas 78 untuk speaking pusing mengajarnya ya. Kalau untuk writing masih enak. Speaking 70 like 74 or 78 people. Untungnya saya dapat kedokteran yang satunya hanya 40 sekian. Ada yang salah satunya 78. Itu rekan dosennya pusing sekali. Ini gimana ngajar kelas speaking 78 ya 70 plus kan sangat tidak ideal. Iya kan? Kesempatan praktisnya hanya sedikit begitu. Tapi kalau kelas kecil maka lebih banyak kesempatan untuk praktis. Jadi harapannya lebih baik lagi. Oke, saya izin share screen untuk course outline this semester. Mungkin sebelumnya sudah, mohon maaf, ya, untuk kelas FLSP, untuk yang integrated sama SAI, apakah sudah di hari sebelum Jumat? Sudah. Oke. Oh, Saturday. Oke, oke, Saturday. Oh iya, I remember one thing, saya ingat. Oke, how do you pronounce hari Rabu? Wednesday. Okay, thank you. What about the other? Hari Rabu, how do you pronounce it? Oke, kalau berarti mungkin Bapak Ibu yang lain sama ya. So, saya juga dulu bacanya Wednesday, but it's actually not correct or incorrect. It's not Wednesday, not 3 syllables, but only 2 syllables. Wednesday. When And syllables adalah phrase, ya. Jadi ya betul. Jadi bukan Wednesday, but actually Wednesday. Okay, maybe can you please repeat after me, everyone? Wednesday. Wednesday. Very good. Wednesday. Together once again. Wednesday. Very good. Wednesday. Sama dengan sayuran. How do you pronounce sayuran in English? Vegetable. 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 Not Vegetable. vegetable. Or, but only 3 syllables atau 3 suku kata. Oh no, 3. Aslinya kan
terkesan bacanya ambil. Vegetable. Vegetable. Three. Jadikan 3 menjadi. Three. Vegetable. Oke, coba repeat out to me. Vegetable. Vegetable. Veg. Vegetable. 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 Very good. Jadi Vegetable. sebetulnya hanya 3 suku kata, nggih, bukan 4. Bukan vegetable, but vegetable. Vegetable. Oke. Nah, singkatannya veggies. Seperti itu. Karena tadi kebetulan Bu Wahyu nyebut Saturday. Oh, hari Sabtu saya kok tiba-tiba ingat hari Rabu. Karena biasanya banyak teman-teman juga bacanya itu vegetable. Saya juga dulu baca, Wednesday. Saya dulu juga bacanya Wednesday. Kemudian saya menonton suatu film and he said like Wednesday. Oh, wait. Saya cek. Saya ulang lagi. Oh, saya cek di dictionary ternyata I made mistake gitu. Jadi Wednesday. Oke. Wednesday. Iya, jadi ini sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Can you see this? Saya share screen, apa terlihat? Yes, Miss. Miss, I'm sorry. Can I add something? Yeah, sure. This class is SFI or No? SFD? Okay. SFD? For speaking one, we have SDA, speaking for daily activity. FLSP 1 ya, FLSP 1. Last semester, speaking for SDA, daily speaking activity. Yang kedua, SFI, speaking for formal interaction. For this semester, for FLSP 2, itu ada PSP, public speaking practice ini. PSP, jadi nanti lebih cenderung ke public speaking. Yang kedua adalah SAI atau Speaking for Academic Interactions. Jadi lebih berhubungan dengan akademik. Bagaimana cara memberikan presentasi atau mungkin nanti persiapan untuk international conference, for example, itu lebih akademik, gitu ya. Jadi untuk yang SFI dan juga SDA itu in the last semester. For this semester, the second FLSP itu PSP, Public Speaking Practice with Me. Kemudian SAI lagi. SAI, Speaking for Academic Interactions. Kalau boleh tahu untuk academic interactionnya speaking satunya dengan siapa, nggih? Oh, Mr. Mamang. Oke. Oke. Oh, Mr. Mamangnya for integrated. Oke, good. Okay, so ini ya integrated will be explained more by Mr. Mamang. Kemudian for academic, Miss siapa tadi Bu Wahyu? Ika. Ya. Okay. Nah, this is with me, public speaking practice. Ya, jadi we're going to discuss 4 topics. Ramadan itu jamnya sebentar sekali, kadang cuap-cuap sudah selesai, hanya 1 jam. Oke, jadi topiknya for before midterm ada 2, okay. Sebelum midterm ada 2. For meeting 1 ini yang highlight yellow, ini meeting pertama, which is going to talk about classroom agreement and course outline. We don't have any material for today. Jadi untuk meeting selanjutnya, mulai masuk ke next meeting, ini ada membahas tentang structure public speaking, yang akan dibahas di meeting 2, 3, 4, and 5. So 4 meetings. Tapi nanti seandainya dianggap terlalu banyak, mungkin hanya di meeting 3 saja. Ya, tetapi untuk so far, course outline-nya ada di 4 meeting ya. Jadi meeting kedua, ini giving 1 to 2 minute introduction on how to deliver a good and effective presentation. Bagaimana sih cara memberikan presentasi ketika public speaking yang bagus dan benar, itu di meeting kedua. Next meeting ketiga, about body language. Yeah, when giving presentation in front of like audiences, itu body language kan juga harus diatur. For example, misalnya adalah maybe gesture, posture, or eye contact. Ya kan, presentasi kan kalau bisa jangan menunduk saja, ya kan, tapi harus melihat ke depan, melihat audience, dan body language-nya bagaimana, maksudnya adalah posturnya, gesture-nya bagaimana. So we're going to discuss about this in the third meeting, ya, pertemuan ketiga. Next, in the fourth meeting, yaitu delivering a short 1 until 2 talk using simple transitions and signposting phrase. Jadi sudah mulai masuk ke
apa namanya, talk-nya atau presentasinya ya, 1 until 2 minutes. Kemudian di meeting terakhir adalah practicing presentation on simple topic. Using slides from any available sources ya. Jadi sudah menggunakan slide. Begitu, jadi simple-simple saja. Kalau untuk yang agak beratnya itu di academic interaction. Oke. Next di topik selanjutnya yaitu persuasive opinion. Ya. Delivering a short persuasive. What is persuasive? Kalimat ajakan. Ajakan, ya, Iya. mengajak. Okay. So delivering a short persuasive opinion on a familiar issues. Kemudian di meeting ketujuh adalah role playing. Role playing ini harusnya ini ya, kalau role playing kan langsung, cuma nanti kita sesuaikan saja karena Bapak Ibu kan online, gitu. In pairs ini berarti berpasang-pasangan atau small group. One student as a speaker and the other as audiences. Oke, ini hanya kerangka saja, nanti akan saya jelaskan, kita pelajari lebih dalam lagi setiap meetingnya. Kemudian midterm test, tetapi biasanya untuk speaking, midterm ini ada di minggu ke-7, makanya nanti mungkin ini akan ada penyesuaian kembali ya. Karena kalau di meeting 7 speaking, ya itu sudah UTS. Mungkin Bapak Ibu ingat di evaluasi sebelumnya, untuk UTS-nya seminggu, 1 week ahead, atau seminggu lebih awal. Kalau untuk integrated, mengikuti ujian universitas, yaitu di week 8 UTS-nya. Jadi, week 7 ini harusnya adalah sudah berupa UTS. Ya, UTS kalau kelas saya biasanya saya minta untuk project, but it depends, project itu grup video atau bisa grup atau individual ya. Kemudian tapi kalau untuk ini it depends. Biasanya topiknya tidak akan jauh-jauh dari topik yang kita pelajari sebelum midterm. Mostly topiknya adalah di topik terakhir. Jadi topik UTS adalah topik terakhir yang kita pelajari. Cuma nanti final produknya menjadi UTS gitu ya, yang akan dinilai sesuai dengan beberapa kriteria. Oke. Kemudian week 8, nah ini midterm untuk universitas ya, kembali lagi untuk speaking biasanya di week 7. Jadi ini akan menyesuaikan kembali. Next, after midterm, ada 2 topik lagi yang akan kita pelajari, yaitu poster presentation or current issues in our world today. So you're going to present a poster, ya. Nanti mungkin karena on Zoom ya, mungkin bisa berupa posternya berupa membuat poster ya info file begitu, atau mungkin slide ya. Nanti kita sesuaikan saja. Jadi week 9 adalah exploring issues and planning poster. Maksudnya adalah you have to plan what kind of poster or what issue that you're going to present. Isu apa sih yang lagi hot-hotnya? Mungkin isu di Indonesia atau mungkin international issues, okay? Next adalah poster design and rehearsal, mulai mendesain, mulai rehearsal latihan. Kemudian 11 adalah presenting. Jadi minggu terakhir untuk topik tersebut pasti adalah selalu eksekusinya ya, praktisnya, the whole practice. Oke. Kemudian di topik terakhir adalah pitch perfect promo, yaitu voice over for study program. You have to do a voice over. Mungkin Bapak Ibu sering melihat video-video di TikTok atau mungkin di YouTube di mana yang biasanya ada video, kemudian they do a voice over. They don't speak directly at that time, but they do a voice over. Jadi ada video digabung-gabung, kemudian dia narasinya di belakang sambil suaranya ada, begitu ya. It's a voice over. But here you have to promote a study program. Jadi membuat promosi program studi menggunakan voice over, of course in English. Seperti itu. Untuk week 12, mulai summarizing video on promoting a study program from the provided sources. Ini, halo. Oh, tak kira punya saya. Voice is not found. Okay, mohon maaf, please. Yeah, what about now? Is that okay? Can you hear me clearly? Okay, thank you. Voice. So week 13, mulai ke drafting, script, and practicing the voiceover. Okay, kemudian di week 14,
creating a video promotion or for a study program. Dan ini kemungkinan akan menjadi final project untuk UASnya, ya, yaitu berhubungan dengan voice over promotion for a study program. Oke, jadi UTAS dan UASnya tidak akan jauh beda dari topik sebelumnya yang kita bahas, kurang lebih seperti itu. 16 final task untuk integrated dan juga yang lain. Ya, kalau nanti berupa project maka deadline-nya ya conditional ya bisa 15 atau bisa 16. Okay, so far, is there any question for the course outline? Yes, Bu Wahyu? I'm going to tag the attendance after this. Iya. Oh, oke. Yes. Oke. Nanti saya cek di SDM, G. Oke. Oh, baru sedikit. Apakah bertambah satu kalau hanya satu yang absen? No, masih 7, G. Mr. Faisal. Oh, Faisal. Oh, oke. On the way to? Situ Bondo. Sudah Honda. Oke, baik. Untuk course outline-nya sementara is it okay. Nge-freeze lagi. Baik, untuk course outline-nya sementara is it clear or any question? Is it clear? No question? Oke. Iya. So, rules sama nggih rules-nya. Kalau bisa ketika kelas nanti meskipun kita online via Zoom, kalau bisa jangan lebih dari 15 minutes ketika terlambat join Zoom-nya nggih. Oke, kalau jika ada urgency, you can text me privately. For example, mungkin ada urgency apa, nggih, mungkin bisa, mohon maaf nih saya terlambat join Zoom seperti itu. Terlambatnya lebih. Kalau sekedar terlambat kurang dari 15, it's okay. Seperti itu. Kemudian, for example, you want to ask permission for being absent. Entah mungkin Bapak Ibu sedang sakit, ada izin, atau mungkin memang ada urusan keluarga, ya maybe langsung text in our WhatsApp group supaya saya mudah apa namanya mendeteknya kalau di dalam satu grup, soalnya nanti mudah siapa saja yang absen karena kalau privately biasanya akan ketumpuk dengan chat mahasiswa yang lain, jadi takutnya saya kelewat begitu. Ini saya nggak tahu Bapak Ibu ini izinnya kenapa gitu, jadi saya takutnya saya nggak apa gitu nggih. Jadi kalau ada izin sesuatu mungkin boleh di grup langsung, but if you want to ask me something about more out of the permission, boleh text me privately. Mungkin menanyakan tentang hal lain, ya. Kalau untuk izin tidak hadir, boleh silakan langsung di grup saja. Kemudian, untuk absennya, seperti semester sebelumnya pasti sudah paham, ya, maksimal 3 kali saja. 3 kali itu for being absent, kemudian sick, or asking permission. Jadi ya sakit, ya izin, dan juga absen itu hanya 3 kali maksimal. Oke, jangan lebih dari itu. Harusnya kalau lebih itu tidak boleh ikut ujian harusnya. Oke, jadi seperti itu. Course outline sudah, rules-nya sudah. Sekarang I'm going to check your attendance list. Ya, saya cek di SDM dulu. Okay, when I call you by your name, you can say like, hey, or yes, hello Miss, seperti itu. You can call me, mungkin panggilannya siapa, gitu Bapak Ibu, kemudian dari mana. You can call me Mida, and I'm from Tuban, for example. I come from, or I'm from Tuban. Ya, ini kan Tuban, Miss? Tuban? Tuban Nggih. mana, Miss? Saya, Bu Dewi juga Tuban. Tuban? Wow. Tuban Buniwali. Oke, kita ke Bu Dewi dulu kalau begitu ya. Kebetulan ya. Loh, Miss Nida dulu, Miss. Monggo. Oh, saya dulu. Okay, so I come from Tuban, but Tubannya perbatasan dengan Bojonegoro, Parengan.
Parengan. Cuman saya di Malang sudah lama. Kalau aslinya, nanti pulangnya kampungnya pulang ke Tuban. Keluarga besar di Tuban kota, di coastal itu, di pesisir itu banyak sekali. Kalau Ibu Dewi, Oh, Bu Dewi, Plumpang. oh belum bang. Hampir dekat Sekarang posisinya di mana? di Jetis. Jetis. Jetis itu mana gitu? Jetis Ndau. Oh, Sebelahnya Sengkaling. oh sana. Oke, Bu Dewi, what is your nickname? What should I call you, Bu Dewi? Oke. Miss, saya ini masih tahap belajar, masih awam, Miss. Jadi untuk pertanyaan bahasa Inggris masih meraba-raba. Oh, Oke. gitu tadi maksudnya. Oke, what should I call you atau nickname? Oh, oh, Jadi saya panggilnya Dewi. siapa atau nickname itu panggilan, ya. Oh, nickname. Oh, Oke, Bu Dewi. nama saya Bu Dewi, ya Dewi. Okay, you can say my name is Dewi Nurhasana and you can call me Dewi. Seperti itu. Oh, my name is Dewi Nurhasana. You can call me Dewi. And I come from Tuban. Oh, yes, Miss. And I come from Oh, Tuban. and I come From, from Tuban. yes. Tuban. Okay, Oh, Tuban. Okay, thank you, Bu Dewi. Next we have Bu Wahyu Kustini Andriani. Mm-hmm. 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 Okay, good. So how many days you have been in Kuala Lumpur? How long have you been there? A week? And when do you plan to go back to Indonesia? Oh, jadi semikir-mikir. nyaman. Nyaman di Malaysia, Sekalian Miss. healing mungkin Bu Ayu ya. Oke, tapi baru seminggu nggak? Baru seminggu. Oh, I see. Uh-uh. What is ipar in English? In-law. Jadi kalau ipar perempuan, sister-in-law. Kalau ipar laki, brother-in-law. Law-nya sama dengan law hukum, law. In, in straight law, gitu nggih. Kalau misalnya ayah mertua, maka father-in-law, mother-in-law. Okay? Okay, so how is Ramadan in Kuala Lumpur? Is it similar to in Indonesia or really different? Okay. For example, the food. Food. You like the food there? Yes, of course. But is it still acceptable? Masih diterima lidah ya? Karena kan satu rumpun masih ya Malaysia. Masakannya. Apalagi biasanya Malaysia juga dekat-dekat dengan Sumatera. Masakan daerah Sumatera tuh masih mirip-mirip. Oke. One thing. Tadi Bu Wahyu bilang it's same. Nah, in English, when you want to say same, biasakan tambahkan the. The same. Same selalu dengan the. Oke, misalnya, oh kita sama nih. We are the same. The same ya, pakai the. Atau, oh makanannya sama. The food is the same. Oke, iya pasti pakai the same ya. Oke, very good. Oke, Bu Wahyu sudah. But what thing that you like the most in Kuala Lumpur? Yang membuat betah itu apa? That you want to stay. Sorry? Oh, traffic. Oh iya. Mhm. Bersih kali ya. Yes. Mhm. Iya.
Singapore itu so clean dan sangat teratur, organized. Kalau kata orang-orang minusnya apa? Kecil. Minusnya kecil. But the city is oh pricey. Pricey. Cozy itu comfortable, nyaman. Yeah. Kalau mahal bisa expensive atau pricey. Nah, itu juga mahal. Iya, Singapore quite expensive ya. Tetapi luar biasa bersih karena they really obey the rules atau mengikuti peraturan. Jadi kalau larangan apapun, orangnya sangat taat. Buang sampah dendanya tidak main-main ya. Kalau di sini eh, belum bisa diterapkan seperti itu. Mungkin karena memang SDM-nya masih berbeda. Oh gitu. Hmm, oh gitu. Sedang varian. Aha. Kreatif ya. Berarti selalu baru terlihat mobilnya. Oh, begitu. Dijual murah di sini. Secondnya ya. Oh, I see. Yang yang terlihat juga pajak ya. For example, in Malaysia, the government was asked by the journalists maybe like several days ago, beberapa hari yang lalu, kok bisa Pak pajak di Malaysia dengan Indonesia itu beda jumlah sekali gitu. Misalnya pajak Avanza di sana katanya itu cuma 400 sampai 500 ribu, di sini jutaan gitu. Akhirnya pihak pemerintah bilang, oh ya kan banyak pos-posnya, pajak ini begitu. Ya pinter-pinternya mereka ya. Para pejabat itu luar biasa sekali. Ya gendutnya itu perutnya karena sebutan masyarakatnya banyak yang kelaparan begitu. Iya. Oke, thank you Bu Wahyu. Kita ke Bapak Muhammad Zardan Ayubi. My name is Muhammad Zardan Ayubi. You can call me Zardan. Oke. I come from Malang. Oke, come from Malang. Oke, Pak Zardan dari Malang. Banyak yang rata-rata di Malang ya. Oke, nah Ibu Bu Nadila Puspitasari, ada tidak tadi? Oh ada. Bu Nadila? Nadila Puspitasari Mhm. and from I'm really sorry, connection-nya suaranya agak putus-putus. Tadi Bu Nadila, what should I call you? What should I call you, Bu Nadila? Budila? isolasinya buruk, bisa juga putus-putus semua videonya. Iya. Oke, tapi suara saya aman? Aman. Oke, Bu Nadila, what should I call you? What is your nickname? Nadila, Oke, you can call me Nadila. where are you from? From Bangladesh. Sorry, tadi Bu Dila, where are you from? Maaf tadi koneksinya jelek. I'm from Batu, Miss. Oh, Batu, Stone City. Yeah, yes. Stone City.
Oke, Budila from Batu. Kemudian, eh oh ini nggih, Bapak atau Ibu ini? Nur Ali, Pak Nur Ali Hasan. Yang tadi izin nggih, ke situ Bondo bukan? Yes, Miss. Oke. Oh, no. Khutbah. Khutbah. Nggih, Pak Hasan khutbah. Kemudian Bu Lita Krismawati, are you there? I'm here, Miss. Okay. What should I call you, Bu Lita? Hello. Can Yeah. you Yes, I can. you can call me Lita. Mhm. I'm so sorry, Miss, because I off camera. Okay. Camera. So cute. Because I have baby is eight years old Oh, 8 years old. and toddler And toddler. Oh, how old is your toddler? How old is the toddler? 4 years old. Oh, the same as my daughters. I have twins. Saya punya kembar. And also they just turned 4 this December. Jadi sama 4 tahun. Jadi, but twins gitu ya. Okay. Bulita, where you come from? I'm come from Sumatra. Okay. But now, where are you right now? Where do you In stay? Malang. In Malang. In Malang, okay. Sumatera. Yes. Okay. Bu Dewi sudah. Bu Amarilis Hoiren Nisa. Tadi Bu Ama. Bu Ama, can you hear me? Oh, I see. Okay, so is Bu Ahmad sick? Sepupu. Kakak sepupu. Sepupu. Kakak Oh, sepupunya cousin. kena kanker otak, Oh, cancer. innalillahi. Oh, innalillahi. Sedang nungguin ini kemo. Nih, my mother-in-law also got breast cancer, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Jadi baru belum ada setahun. Tapi kemonya sudah selesai, tapi masih rutin sebulan sekali. Ini. My sister ya kemo cancer. Udah Your meninggal. sister as well Cancer payudara meninggal? ya tahun 2022. Oh, innalillahi. 22 ya. Alhamdulillah, my mother-in-law itu alhamdulillah sekali beliau sudah sembuh. Semoga tidak menumbuh karena kalau cancer begitu terkadang itu sudah nanti bisa lagi tumbuh lagi gitu. Karena kan Payudara. my mother-in-law kan juga sudah ibaratnya sudah berumur, bukan muda lagi. Kalau muda mungkin lebih imunnya lebih kuat. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Jadi sempat rambutnya hilang karena kan kemo. Tapi untuk kemonya sudah selesai. Ini beliau masih rutin Sinar. suntik hormon setiap bulan. Tapi kemonya alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu, Bapak Ibu semuanya. Semoga terhindar dari penyakit-penyakit yang berat seperti itu ya. Amin. Baik, Ibu Ama tadi masih repot. Oh iya ini Pak Faisal Nurrahman yang ke situ Bondo bukan? Bondo. Yes. Oke. Baik, Pak Faisal sama Pak Agung. Bapak Muhammad Raya Agung. Can you hear me? Ngajar, Miss. Ngajar pesantren. Oh, lagi ada jam ngajar. Oh, ini deh. Gimana Pak Agung? Can you hear me? Tidak ada. Oke. Di SDM nama beliau hanya Agung gitu saja. Jadi saya kira nama beliau cuma satu kata Agung. Ternyata nama aslinya Pak Agung adalah Muhammad Raya Agung gitu. Kan di SDM cuma Agung gitu. Ini nama diberikan saat usia sudah tua. Oke, jadi Pak Agung ada. Saya save yang tidak hadir hari ini ada Pak Faisal dan juga Pak Hasan. Oke, 9:28.
pas persis selesai. Nggih. Ada kelas lagi mungkin setelah Jumatan Bapak Ibu? Ada Oh, ada nggih. nanya Miss, ini nanti setiap pertemuan apakah ada materi berupa kayak apa? Maksud saya ini kalau bisa sebelum pelajaran, apakah bisa materinya di-share dulu gitu, Miss, agar kita seperti yang masih belajar bisa mempersiapkan diri gitu loh, Miss. Oke, baik kalau memang pengen seperti itu nanti saya share sebelum hari H, nggih. Kita Iya. mulai materinya next week, mulai minggu Next week. depan. Oke, Oke. insya Allah Terima nanti saya kasih. share sebelum hari Jumat. Tapi untuk FLSP mengikuti jadwal yang saya dapat dari SDM, yaitu Jumat di jam 3.4. Kalau yang kemarin Bu Wahyu sampaikan ke saya kan, FLSP itu dengan saya tidak ada di hari Jumat, kayak hari Senin, Selasa kalau tidak salah, apa sama Rabu. Jadi Wednesday, oke, good. Untuk kedepannya ya sesuai dengan jadwal yang saya dapat dari SDM yaitu on Friday, like today, jam ketiga dan 4. Karena kebetulan Ramadan ada di 8:30, maka nanti kalau normalnya mulai dari jam 8.40. Begitu nggih. Okay, any more questions so far? Ada. Mhm. What do you mean? Live action? Cartoon? Cartoon. No, it's you yourself. No, it should be you yourself. Yeah. Uh-uh. Not, yeah, not AI or anything or cartoon, but you yourself. But maybe doing a voiceover, not speaking directly, but still your activity. Ya. Jadi Oh, tetap seperti ada Bapak Ibu di situ. Gitu. Oke? It's okay. Nanti kan bisa berupa project. Ya, jadi berupa project, you make a video project, videonya nanti di-upload. Jadi nilainya dari situ. Nah, itu nanti conditional saja. Nih, conditional saja. Dilihat kan kebetulan memang tidak, memang online semuanya. Nih, nanti conditional saja. Ya, mungkin nanti kita bahas kalau sudah mendekati lebih sudah detail. mendekati. Oke? Iya, ada pertanyaan lagi? Any questions? Any more questions? Nah, is that clear? Perfectly clear, Miss. Sorry? Oh, itu sama. Perfectly clear. Perfectly clear. Oh, gitu, Bu Alma sudah kembali. Oke, semoga lekas sembuh untuk cousinnya Bu Alma, nggih. Semoga segera Thank you so much, Miss. semoga diangkat penyakitnya. Oke, kalau begitu, thank you so much for today. I'll see you on next Friday, yeah, with the same time. And yeah, thank you so much. And happy fasting and happy Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Miss. Anytime, nanti saya share di grup ya yang ini. Ya, Oke. saya izin live. Ki opo lek mateni iki? Carane kok sejine? Iya, tapi lupa. Di mana matikan? Sik, Bu.